Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa di rumah yang pastinya senang sekali saya Ical kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Semangat Ustadz. Rame sekali ya Ustadz, mau kabar saya? Ini kita ada di Kabupaten apa Ustadz? Ini di Kabupaten Maros. Kita ada di nomor 5 ya. Sudah lewat. Menyala lampu. Ya, ibu-ibu. Ibu. Ibu. Oke. Kalau boleh tahu ini dari Majelis Taklim apa, Bu? Kodok yang di belakang begini ya. Ya tabai. Ya, tak puasa kali. Kita sekali lagi ya. Dari Majelis Taklim dari begitu. Baru keren, Bu. Ibu. Ibu. Jadi nanti juga akan ada segmen Ibu. Nanti kita kasih kesempatan Ibu bertanya ya, untuk mendapatkan 2 sarung dari Sarung Gajah Duduk ya. 1 juta rupiah dan 1 juta rupiah dari suami kita. Ini ditolong Ibu. Nah, masih pemirsa di rumah ya, Ibu Salim, kita ingatkan kembali, karena yang pastinya Sarung Gajah Duduk ini bukan cuma sarung sekarang, Bu ya. Sekarang ini Sarung Gajah Duduk banyak sekali produknya, termasuk ada baju koko, ada sarung, ada sarung, ada gajah, enggak, maksudnya Sarung Gajah Duduk ya, ada mukena, ada pasmina. Nah, kalau Ibu mau tahu yang terbaru Ustaz ya, itu bisa sekali untuk kunjungi websitenya di www.gajahduduk.com ya, Bu, atau bisa follow Instagram atau Facebooknya di @gajahduduk_id. Muncul semua, terfollow Ibu tahu, muncul produk terbarunya. Insya Allah nanti pasti harga murah. Ya, dan tidak perlu ada jual di sini. Kalau sarung ada, kalau mukena, pasmina, baju koko cuma ada di Surabaya. Dan nanti kalau yang mau pesan boleh dapat harga pabrik ya. Seperti itu Pak Ustadz ya. Waktu nomor 5 dapat diskon. Nah, misalnya yang pastinya untuk hari ini juga kita akan memberikan tausiah yang pastinya temanya berbeda. Setiap tampilnya kita akan tema berbeda. Nah Ustadz, hari ini temanya apa Ustadz? Hari ini temanya apa sih hikmah di bulan Muharram? Oh, apa Bu? Apa sih hikmah? Iya. Bagaimana kita sih cerita di bawah, di belakang betul-betul. Di sana jilbab nonton di Amiri. Apa temanya hari ini? Apa sih hikmah? Iya. Cocok. Ya Ibu deh, satu orang ya. Ya Ibu. Apa sih hikmah di balik bulan Muharram? Apa sih hikmah di balik bulan Muharram? Kalau Ibu? Ibu. Apa Bu temanya? Cari tagi poin. Apa sih hikmahnya adanya di bulan Muharram? Mau dengar Bu? Pemirsa di Fajar TV yang pasti langsung kita silakan kepada Ustadz dengan tema apa sih hikmah di bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya.
Rame, tapi ada sebagian tidak. 10.000 yang 10.000. Subhanallah. Di sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, hari ini kita berada di program Ustadz Gaul bersama Gajah Duduk Legenda Nusantara. Ada tuh tak bangga begini bersama Gajah Duduk. Tapi belum seru. Kenapa? Karena belum pakai pasmina Gajah Duduk, Betul. belum pakai mukena Gajah Duduk, dan sudah lihat Gajah Duduknya ada. Duduk, aduh, Gajah maksudnya produknya. Produknya ini yang dipakai maksudnya tahu. Yang dipakai. Alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Muharram. Banyak orang bertanya, Ustaz, apa sih? Kenapa itu bulan Muharram harus pergi beli timba, Ya. beli emas, beli COD, Tempat beras. ya, pura-pura nih sibuk di dapur. Kalau sujud sambayang lama sekali karena nadengarki di luar pintu paket sampai suaminya pergi bayar baru Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada paket tamak sudah aku bayar itu mi tadi sujud kan lama supaya minta kepada Allah dibayar. Alhamdulillah langsung dibayar. Yang ketawa itu narasai. Berarti selalu begitu kapal. Yang penting jangan lupa COD beli Gajah Duduk. Iya, karena memang sudah ada Ustaz. Menyala apa? Menyala Bang. Aman lagi. Bu. Oh Ibu. Apa sih hikmah di bulan Muharram? Kenapa banyak orang membangun bangunan baru di bulan Muharram? Kenapa ada orang zikir di bulan Muharram? Adakan tablik akbar untuk zikir bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kenapa sih banyak orang yang zikir, banyak istighfar, banyak orang di bulan Muharram saling maaf memaafkan? Apa yang dilakukan itu? Ternyata dia mengambil hikmah-hikmah di bulan Muharram. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram sehingga hikmah-hikmah itu diulangi, dilakukan. Apakah kita boleh melaksanakan seperti itu atau tidak? Ini belum pernah dikerja di zaman Rasul. Ini tidak ada di dalam sabda-sabda Rasulullah. Begini, setiap Al-Quran punya tafsir, hadis punya syarah, penjelasan. Kalau tidak dijelaskan, mana kita tahu? Ini istana roti bikin roti sisi, jalan kote 189 ternyata jalan kotenya roti sisi tidak mungkin pakai sisi di lomboknya. Mana kita tahu kalau kita tidak menjelaskan? Yang menjelaskan itu ulama, yang menjelaskan, bukan ulama, tapi ulama yang menjelaskan. Maka dijelaskan tafsir, dijelaskan Al-Quran dengan tafsir, dijelaskan hadis dengan syarah. Ada dalilnya. Dalilnya jelas bahwasanya di ahli jahiliyah yaumani fi kulli sana. Dulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari raya, Nairus dengan Mahrijan. Ja'a Rasulullah ilal Madinah. Ketika Rasul masuk ke kota Madinah, Rasulullah Allah menggantikan 2 hari raya tersebut, kata Rasulullah, dalam Islam, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Selain daripada itu tidak ada lagi hari raya. Maka dari sini sebagian ulama berpandangan tidak boleh mengadakan hari raya selain Maulid Isra, selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Maulid, Isra Mi'raj, Muharram haram. Itu pandangan mereka. Pandangan ulama Syafi'i yang berbeda. Maulid, Muharram, Isra Mi'raj bukan hari raya, peringatan. Apa itu peringatan? Mengingatkan supaya becil etet tahu, ibu-ibu panggosip seluruh Maros tahu, bukan cuma yang digosip Ustadz gagal calegnya kemari. Bukan cuma itu, tapi dia tahu ternyata 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan, 27 Rajab perintah Allah untuk sholat.
Muharram banyak kejadian hikmah di dalamnya. Menjadi pelajaran buat kita. Namanya juga mengingatkan. Maka dikatakanlah peringatan, bukan hari raya. Memang hari raya cuma 2 untuk mengingatkan kita, maka diadakan peringatan. Kalau tidak diadakan peringatan, anak kita cuma tahu Mobile Legends, Immortal, Free Fire, PUBG. Tapi tadi ada memang cara gagal di Maras. Iya, gagal. Digosipi tadi. Jangan maki ulang. Karena ibu-ibu penggosip sebagian di luar, bukan di sini. Anak sini, yang di sana gitu, begitu. Iya. Tapi dari mana sih, Bu? Di situ juga. Di situ ditinggal. Kita nih. Kita tahu sih, cerita Bu ya. Bu ya. Ibu suka gosip, Bu? Suka gosip? Suka tidak tahu kotek ji ya, dengan roti susu. Tidak suka gosip, ceritanya jorang. Sama alhamdulillah. Bu. Oh, Ibu. Lanjut. Makanya diingatkan. Bolehkah kita melaksanakan seperti itu, Ustaz? Tapi kalau datang bulan Muharram, saya mau panggil orang satu lingkungan. Kita zikir, kita ngaji, kita tahlilan. Selama tidak ada hal yang menyimpang dan itu bagus. Kau mengaji bagus. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti akan menjadi penolong buat yang membacanya. Tapi saya mau zikir. Bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan berzikir hatimu bisa tenang. Saya mau membaca istighfar. Membaca istighfar silakan. Kalau kau baca istighfar, bagus. Man qara'a, siapa yang selalu membaca istighfar, faka'annama yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dalam setiap kondisi sulitnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya berzikir, istighfar, man lazima li istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan yang dibaca astaganaga, astaganaga, astajib. Apa itu astajib? Coba kita tahu. Cara dia boleh kalau wajib. Astajib. Bukan istighfar itu. Tak bangkai. Bukan. Kenapa kita perbanyak istighfar? Supaya mengoreksi diri, mengevaluasi diri, muhasabah diri. Banyak dosa tak. Bagaimana mau diterima doamu? Dosamu sama suamimu banyak. Bagaimana tidak lari malaikat, tidak ada nih rezeki karena kau pemurmuruan, cukaulu, cakiri-kiri, baru datang suaminya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak bumi karate. Beginilah suami kurang bahagia. Kenapa? Karena kurang pakai produk gajah duduk. Ya, meledak. Pas assalamualaikum Pak, oleh-oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Papi. Iya. Ini sarung Papi. Mati. Ini jati satu Papi. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, apalagi menjadi kebaikan di bulan Muharram ini yang bisa kita petik hikmahnya setelah pesan-pesan berikut ini. Masya Allah. Ibu, ibu, asik. Mengerti ibu tak? Belum, masih mengerti atau sudah? Apa temanya? Hanya banyak. Coba di belakang sini, coba di belakang. Apa temanya, Bu? Sebelah sana. Tengah. Dua ibu-ibu yang di belakang apa dah bilang? Tidak. Udah coba bicara begini. Keren, ya Ibu. Itu benar dulu buat kita baik. Nah. Datanya bagusnya dipasang di situ, di belakang-belakang situ ada kelihatan. Oke, bisa di rumah ya, pastinya kita akan break dulu ya saja. Kita akan lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustadz bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Wow.
Dan kita masih bersama Ibu Mayu Salim. Nipau baik, balu Maros, ya, Ustaz. ini pas di kota Maros di tengah. Iya, kita pasti bilangnya Istana Roti. Iya. Di Kabupaten Maros. Jalan kota Setel Pasir. Iya, berdekatan semua yang Anda lah di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah dikabulkan doaku untuk hari ini ya Allah. Adik mau pulang. Bu. Ibu. Ibu. Asik. Bu. Kenapa sarung gajah duduk disebut legenda Nusantara sekarang? Nggak tahu. Karena satu-satunya produk yang paling lama yaitu sarung gajah duduk dimulai tahun 1972 dan pabriknya ini pun masih ada di Indonesia, tepatnya di daerah Pekalongan. Jadi kalau ibu-ibu mau jalan-jalan ke sana ke pabrik boleh. Jadi semua di pabrik di sana itu diproduksi sarung, kopi, baju koko. Ustadz juga mau diproduksi di sana boleh. Gajahnya juga. Bu ya, jadi kalau mau jalan-jalan boleh ya. Kalau mau dapat harga pabrik juga boleh. Harga sarungnya ini sekarang modelnya Bu. Sarungnya jadi cantik sekarang. Ya, nanti saya jelaskan sarungnya. Bu. Ibu. Ini belakang ibu 2 orang. Sekarang tuh di sini tuh ibu-ibunya ada yang milenial, iya, ada yang kolonial. Iya. Benar. Bukan saya bilang benar, saya milenial kolonial. Astagfirullah. Ibu. Oke, kita kembali ya dan tanya Ustaz, itu temanya apa? Oke, Masya Allah. Tadi kita baik. Nah, bisa di rumah kita nilai tausiah dari Pak Ustaz Farid Wajedi. Ustaz kita silakan kepada Ustaz. Ya. Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Fajar TV di program Ustadz Gaul disponsori oleh Gajah Duduk Legenda Nusantara. Wah. Hikmahnya apa? Hikmahnya bagaimana kita menyadarkan diri apa yang pernah kita lakukan dulu, banyak kesalahan, dosa. Suami dibohongi, rajin disuruh bayar cicilan tak. Oh, ada begitu. Iya, arisan. Pak, bayar arisanku. Di sana samping masjid. Ada juga di belakang masjid. Ada juga di depan masjid. Iya banyak. Ada juga di sana-sana, Pak. Tak tunjuk. Sekarang dia bilang, Mak, 2 tahun nih ku bayar itu di sana. Kapan naik? Iya lama nih, 3 bulan yang lalu. Sekali naik coko-cokoi. Tidak pernah bicara. Awe kasih nando. Nah, saya saja. Di sini ada arisan juga, Ustaz. Tidak ada di sini. Arisan Bu? Tidak ada di sini. Tentara ibu-ibu soleha semua. Iya. Bercahaya wajahnya, Masya Allah. Pantulan lampu ditambah sinar matahari dari luar. Makanya Bu, itu semua disadari diri. Ini kapan kasih kurang rezekiku. Susah malaikat datang. Bagaimana mau malaikat datang? Muka tidak seperti bidadari. Muka seperti aspal. Ya betul. Alis lainnya kisi polo. Bodak luntur sepotong, bibir kayak baroncong hangus. Skincare, Ustaz tahu. Enggak ada mentong, bedak tepung terigu na pakai. Rambut compat-camping ke nenek lampir, daster bawa ikan keri, robe samping sampai belakang, nangka lengan naik robe togi di sini. Nggak ada lolos, bocor semua, makanya pakai produk sarung gajah duduk. Iya. Kalau mau yang cantik-cantik, iya, pasminanya lembut, warnanya bagus, betul, ya. Mukenanya juga lembut, adem di badan, dingin tidak panas. Kalau di bawah AC ki, iya. menggigil ki lagi ya. Anu dingin tambah dingin, pokok. Makanya itu ambil hikmahnya bagaimana mendaur ulang diri. Sama dengan buku, kita buka lembaran baru. Betul? Jangan cuma kata-katamu yang manis. Waktu masih papi, kita buka lembaran yang baru. Sekali 20 tahun setelah menikah. Oh Bapak, ngapa? Allahu Akbar. Tidak boleh durhaka seorang istri bicara lantang di hadapan suami, mengeraskan suara di hadapan suami. Durhaka seorang istri. Mau dengar itu cak kiri-kiri. Kau juga bapak-bapak di rumah jangan takut sama istri kita ini, Pak, bapak-bapak, laki-laki.
Laki-laki Pak, harga diri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Saya kira orang mati. Kalau ada laki-laki takut sama perempuan, saya nih yang termasuk. Iya. Kejadian di mana? Ustaznya kayaknya daerah sini deh. Ras tertua di bumi, susah dilawan. Ada di jalan saja di setir kiri belok kanan. Nah, kuasai jalanan. Apalagi nak pakai jilbab panjangnya, apa yang tidak dilihat di lampu serna. Apalagi kalau menawar di pasar. Jadi berapa harganya ini 10.000? Kemarin 2.000 sih. Deh, sampai itu ikan kering merah matanya emosi. Bayangkan Pak, ikan kering saja emosi ditawar. Bu. Aduh. Love it. Bu. Jadi hikmahnya perbanyak taubat. Ingat kesalahanmu. Di Muharram Ustaz ya? Iya, ingat kesalahan. Jangan tulis mak belanca mak teruk. Iya. Engkau mana nih barang-barang ini? Nah, firman itu 10 Muharram enggak beli timba ini dibeli. Iya. Itu kalau begitu gimana Ustaz? Kalau tidak ada masalah. Intinya adalah buka lembaran baru. Ada namanya 1446 Hijriah. Masa itu terus timbata? Ya. Berkarak, berlumuk, pecah bawahnya. Nah pakai inji. Nah pakai inji karena ditempel mah. Iya. Masa itu terus? Tapi syukuri juga apa yang ada. Kalau dibelikan moko kalu, cincin, gelang, malu kau Ustaz. Kenapa bisa nah bagus itu Mas Tabu? Tidak, imitasi. Lolos bea cukai. Nggak ada masalah, kan tidak dibawa mati. Iya. Kau kira nanti kalau kau mati, itu cincinmu, anting-antingmu, kalungmu, gelangmu, janda pirang yang nikmati itu. Jadi kalau itu imitasi jangan kerja piwagi di air laut, iya. Berkah. Terpaksa bukan 24 karat, 99 karatan. Tapi Ustaz, kalau ada yang bilang Muharram itu bagus sekali untuk menikah ya? Bagus. Awal mula kehidupan. Makanya orang tua kita itu banyak senung-senungan. Dia mulai bangun sesuatu bulan Muharram, beli sesuatu di bulan Muharram. Supaya apa? Supaya awet. Sebenarnya hikmah di balik situ adalah buka lembaran baru. Tidak ada awet-awetnya. Itu kalau anakku bulan Muharram aku belikan, hilang. Ramadan hilang nih. Kan namanya tidak ditahu. Makanya apa hikmah di balik situ? Berarti Allah ingin menguji kita. Atau Allah mengingatkan kita bahwa kemarin ini kurang sedekahmu Ustaz Pari. Rajin ku bicara sedekah. Baru istri nu belikan apa? Tidak pernah nu sedekahi. Mukanya seperti aspal. Bibirnya kayak dangi. Tidak pernah disedekahi. Bedaknya ya Allah merek Kompas. Beda racikan hasil balam-balam. Putih muka hitam leher. Gimana Kompas terigu Ustaz? Iya. Masa merek Kompas? Oh, beda tepung terigu itu Pak. 13.000 1 kilo itu. Ya. Ibu. Oh Ibu. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teguran atau mungkin itu ujian supaya kita semakin meningkat keimanan. Kalau Allah ambil miliknya, kita harus ikhlas. Kira-kira kita ikhlas? Ikhlas? Halo, ikhlas? Jadi kalau suami diambil pelakor, ikhlas? Apa ini? Susahnya diceramai ini ibu-ibu. Tadi bilang ikhlas, sekalinya diambil suami pelakor, ikhlas? Ikhlas Bu? Ya, tahu aja ya. Ikhlas Bu, ikhlas Bu. Ikhlas kalau? Oh, barang ikhlas, suami udah ikhlas. Menangis, oh, barang dari ikhlas Ustaz. Kalau suami jangan kita betul sakit di sini ya. Di sini semua. Lincana tuh. Ikhlas kalau Allah ambil ikhlas. Kalau pelakor tidak ikhlas deh. Ngapain nah? Iya. Kalau mau masuk surga satu itu kuncinya sedih. Iya. Membiarkan suami kawin lagi. Kemudiannya masih banyak cara lain untuk masuk surga. Betul Bu? Tidak semua apa yang dilakukan Rasul bisa sanggup kita lakukan. Rasul ikhlas, tapi kalau kita kurang ajar kok. Pulang kok. Pantasan, kau paling selalu curhat. Kau temi pelakor paling.
Jadi hikmahnya bagaimana mendaur ulang diri, masuk di tahun baru ini kita bagaimana memulai sesuatu dengan baik. Bagaimana memperbaiki diri, jangan itu terus diulangi. Kalau kemarin begitu, pacurita, kiri kanan curita semua tetangganya. Capuk mana nagosi tahu. Iya tuh. Ya biar jilbab nak. 7 bulan itu dari sana tidak nak bayar. Iya. Ada kenapa kau sibuk? Ada tuh itu biasa begitu. Kiri kanan nak curita tetangga. Wih, jangan sama itu. Kenapa? Pacurita. Baru dek tunis sengalena. Tidak nak tahu dirinya kalau pacurita juga. Allahu Akbar. Coba bibir itu tidak ada mani merah-merahnya. Gara-gara semua. Tapi jangki begitu kita bunah. Jangki pokoknya pulang suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papi. Tayang. Cium tangannya timbal balik. Loki manriaga papi. Saya yakin suamimu deh. Kerasukan kok kapan? Tidak kerasukan Joko Arwafina. Ibu. Oh ibu. Masih banyak pasti terganjal di hati kita. Oleh karena itu yang terganjal nanti ditanya. Ya bertanya kamu nanya. Iya. Kamu bertanya. Silakan Bu ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut. Silakan. Terima kasih Ustaz. Masya Allah ibu. Ibu. Iya. Ibu. Oke. Nanti setelah segmen ini, Ibu akan ada segmen namanya tanya Ustadz. Jadi, silakan ibu-ibu yang 2 orang ya, 2 orang penanya akan kita kasih hadiah sarung. Ya. Jadi pertanyaannya temanya tentang tadi apa? Nah, jadi bukan pertanyaan tentang ya jangan sampai kita harus sebetulnya kita bilang ini jangan Meki. Kamu ini temanya. Ada tanya begitu karena tadi Ustaz kenapa sih pelakon? Ikhlas Bu? Ikhlas atau tidak Bu? Masih sebentar kita ambil jalan kota makan ikhlas tidak? Ikhlas ya? Suami diambil? Ikhlas tidak dia deh. Makan jalan kota wari ikhlas ya. Nah, misal rumah kita mau beri iklan dulu Ibu ya. Jangan kemana-mana, tapi program Ustaz Gafar bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah kembali lagi di program Ustaz Gafar bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama dengan Ibu Majelis Taklim Miftahul Khair Balu Iya, salah. Di sini ada roti sisir. Roti sisir dari Istana Maros. Kalau dibilang roti sisir, mana sisirnya? Ya, ada di Istana Maros. Ada Istana Maros. Ibu. 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 Iya, dan minta kalau Maros tidak bisa begitu. Iya. Karena Ibu. 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 Bisa nih. Oke Ibu, sekarang waktunya kesempatan untuk bertanya. 2 orang penanya ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi ya. Ibu nanti kalau mau belanja sarung, tidak jatuh lagi satunya. Nah, kalau mau belanja sarung Gajah Duduk yang sekarang yang otentik, itu yang ada tulisan Arabnya Bu ya. Yang mana ada apa? Nah, tulisan Arabnya. Karena dulu itu kan cuma pakai garis. Kalau tulisan Arabnya yang otentik itu gini modelnya, Bu. Ya, nah, modelnya lebih cantik. Oke. Ya kan? Kayak di sulap-sulap dulu kan garis-garis itu yang dapat Ustaz begini yang model dulu. Nah, sekarang kalau yang otentik sekarang ini yang begini Ustaz. Yang tulisan Arabnya otentik, harganya juga terjangkau. Ini harga pabrik murah Bu kalau di saya. Nanti kalau pesannya saya Bu ya. Aman lagi. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya 2 penanya. Saya dapat hadiah sarung Gajah Duduk. Yang pertama siapa? Oh iya, sini Ibu ada duduk sini. Oh, kodong. Oh, dia. Nah, dari sudut kiri saudara-saudara. Ini yang bingit sebuah Ustaz. Yang bingit sebuah. Kita yang bingit sebuah. Perkenalkan nama di mana kita tinggal, misal di mana, siapa suami tanah tak berapa. Sini ya.
Makasih Pak Ustadz. Iya, Marasan dulu. Apakah kalau bulan Muharram harus beli ember? Nama tak dulu. Lah. Iya, saya namanya Nurdiana, tinggal di Tuan Balu-Balu. Iya. Mai salim apa, Ki? Majelis Taklim Miftahul Khair. Miftahul Khair Balu-Balu. Iya, Maros. Maros. Iya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, Iya. Pak Ustadz, apakah harus beli ember atau ketimbang di bulan Muharram? Iya. Apa harus beli ember, timba, Harus beli ember atau timba di bulan Muharram? apa cukup nawanta? Iya, kan banyak yang begitu. Oh ya, maksudnya kenapa orang tahu di Muharram itu banyak beli ya? Oh begitu Bu, itu saja. Iya, makasih Pak Ustadz. Satu sarung untuk Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana. Tidak Coba malu sini, Bu. kamu pendek Mike. Ya, sini saya kasih. Aduh, nah tunggu. Kenapa? Belum Ibu. kena pakai. Lagi sana Ibu. Nah, terima Ibu. Ibu sudah hantar ya. Senyum sedikit ya. Oke, iya. Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya, makasih sarung gajah duduk. Mau gimana Bu? Sarung gajah duduk. Iya, makasih. Bu, makasih Bu ya. Nah, Ustadz, pertanyaan bagus. Bagus. Karena memang kebiasaannya orang-orang itu memang kalau di 10 Muharram ya, itu biasanya beli ember Betul. sama timba. Saking ya. bagusnya itu langsung dapat sarung. Iya, bagusnya daripada beli ember beli sarung. Satu lagi siapa? Oke, silakan. Hai, Istana Maros. Mudah-mudahan ya Allah. Jalan kota setelah pas 9. Iya, udah mudah-mudahan jalan kota setelah pas 9 juga ada ya Allah. Ada pastri. Ustaz, ada juga salad buah anto. Oh, salat buanto deh, salat buanto juga Dipakai buka ada. puasa. Buka puasa sebentar sini, Ki. Iya. Keren banget ya. Ini Perken. juga es buah ya ini ya. Bukan. Lombo. Lombo Jibi. Perkenalkan nama Ta, dari di mana, tinggal di mana, istri dan anak, suami dan anaknya berapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sinar Ustaz. Orang Balu-Balu. Tangan dulu dong buat Sinar. Makasih banyak Ustaz. Iya. Ketiga kalinya hadir di Balu-Balu. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Pertanyaanku Ustaz, kan besok Nama itu tadi siapa nih? Sinar di. Iya. Iya, di Biar hujan tetapi bersinar. bersinar. Ya. Insya Allah kan besok diperingati 10 Muharram Ustaz. Iya. Bagaimana pendapat Tak itu? Karena rencana warga Balu-Balu besok mau bikin pecak surah. Iya. Bagaimana Pecak tahu surah. itu? Bisa Yes. sih. Peca, yero. Pecah surah apa? Iya. Makanan khas. Oh, makanan Iya, dia itu semacam ya dodol gitu ya, dodol berwarna ya. Oh ya. Itu Ustaz. Bubur ya, bubur. Kenapa ada dulu? Anak saja. Kosle deh, dia orang Jakarta. Gitu. Kira-kira gimana tuh ya Ustaz ya? Ya. Itu saya mau kita bikin. Nggak ada ayam gorengnya. Ada Ayam goreng. Datang pakai desa. Oh ya, kita datang ke saya aja. Kameramen ya. Itu ya. Satu juga dari Ibu Sinar. Ibu Sinar, insyaallah Ibu Sinar ya, berkaya. Mudah-mudahan besok acaranya jalan sukses. Insyaallah amin. Kalau diundang kita akan datang. Makasih Ibu Sinar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Ustaz, belum dikusuruh. Oh iya. Ya. Pak Ustaz, tahu ya pertanyaannya tadi ember satu, pecah surah. Pecah surah itu kayak bubur ya? Bubur kacang hijau ya? Ustaz Jenta Karamarus. Coba lihat sayang. Adapun ember, baskom dan lain sebagainya barang-barang yang mau dibeli, hikmahnya kembali lagi. Hikmahnya itu adalah membuka lembaran baru supaya tidak ada lagi yang kotor-kotor. Cuma orang tua dulu kita itu melihat, begitu tiap tahun begitu. Akhirnya turun temurun karena penjelasannya tidak ada, peringatannya belum ada,
maka belum ada ustadz menjelaskan, belum ada ulama menjelaskan, nah, makanya kita ikuti saja. Akhirnya tidak tahu, karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi kultur, maka itu menjadi sesuatu hal yang diharuskan. Padahal itu tidak, Ji. Toh? Halo? Lebih baik itu uangmu sedekah ke masjid, sedekah ke panti asuhan, bukan panti pijat. Tapi kan kalau kebiasaan begitu, Ustaz, bisa dilakukan, bisa tidak ya? Atau Bisa ada dilakukan, bisa ya? tidak. Intinya bagaimana sesuatu yang baru dan bersih yang kita lakukan di dalam rumah. Adapun tentang pecah surah, surah artinya 10, asyara artinya 10. Kenapa kita bikin pecah surah? Karena memperingati yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh. Dulu tidak ada lagi makanan di atas bahtera, burung-burung pada terbang karena masih ada air di daratan. Belum surut airnya, maka tibalah burung mengumpul makanan yang masih terapung-apung, tidak cukup banyak, maka dibanyakkanlah airnya, jadilah bubur. Supaya menjadi dakwah ke syiar ke anak-anak supaya tidak dilupa, maka seperti itu menggambarkan dalam makanan. Karena dulu orang tua kita belum banyak penceramah, sekarang banyak penceramah. Ada yang ustadz gaul, ada yang ustadz milenial, kolonial, banyak ustadz sekarang, betul? Itu menjelaskan, mau tidak dibikin, mau dibikin terserah. Intinya itu sebagai syiar, bukan sebagai hal yang wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu, itu wajib. Puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Mampu. Ya. Itu yang wajib karena rukun Islam. Jangan pakai Islam, harus pasakan, harus ada songkoloknya, harus ada telurnya, harus ada buburnya. Tidak mesti. Harus 40 bubur. Itu cuma budaya. Karena kebiasaan orang tua mengalir di ingatan kita, selalu kita lihat, akhirnya itu selalu kita lakukan bertahun-tahun, sampai turun-temurun, sampai ke anak cucu, ke cucu cicit, sampai ke tetangga dan satu kampung. Itu tidak ada masalah. Bolehkah itu dilakukan? Boleh. Atau tidak usah? Jangan sampai anak-anak kita melupakan. Silakan laksanakan, tapi jangan memaksakan. Karena Islam datang kemari dibawa oleh 3 datu, tidak menghilangkan kebiasaan, mengislamkan kebiasaan. Makanya sukses mengislamkan kita semua, kerajaan-kerajaan diislamkan. Karena dia bukan menghilangkan kebiasaan, mengislamkan kebiasaan. Maka 3 datu ini dikenal, Datu Ribandang, Datu Ritiro, dan Datu Patimang. Kecuali Datu Kaca. Sama datang kemari karena Datu Kaca di Mobile Legend tinggal. Datu Maringgi. Ya, Datu Maringgi juga. Karena sibuk nak cari situ berbahaya di sana, ya. Ibu, sebagai kesimpulan, ambil hikmahnya, banyak bertobat, perbaiki hidup tak. 2024, 1446 Hijriah, raih kebaikan. Man kana yaumu khairan min hamsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini baik dari hari kemarin, dia orang beruntung. Wa man kana yaumu misla min hamsihi fahuwa makbunun. Siapa yang hari ini sama hari kemarin, tidak ada bedanya, maka dia orang yang celaka. Wa man kana yaumu syarra min hamsihi fa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia orang yang terlaknat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Asik. Burung nuri ada di depan mata. Cakep. Burung kakak tua ada di jendela. Cakep. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kini Bu, burung nuri bedeng je cakep nama burung je Bu. 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 Jadi tahu hikmahnya tadi ya Bu ya? Apa hikmahnya? Hah? Bubur? Oh, bubur. Bubur Asyura. Membuka? Iya. Di Muharram berarti kita harus membuka lembaran. Ya, lupakan telah pelakor. Oh, lupakan ikhlas. Ikhlas kalau pelakor. Ya. Jadi bukan lembaran baru dengan body ember, tapi membuka lembaran baru dengan perbaiki diri, musabah diri Bu ya. Ya. Bu. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Asik. Bu.
Ya, sebelum kita tutup acara, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk kunjungi websitenya Sarung Gajah Duduk, itu www.gajahdudu.com ya, atau ibu-ibu bisa follow untuk beli produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk di @gajahdudu_id ya. Facebook dan Instagram boleh di follow ibu ya. Nah, ibu-ibu pemirsa di rumah, mudah-mudahan ya tausiah tadi ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga jangan deh ya, simpan dan jangan keluar-keluar. Kalau bisa disimpan di hati, diamalkan, jadi bekal kita di yaumil akhir nanti ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Yeah. saya tak bisa di rumah, mohon maaf kalau saya salah kata, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kilafah milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program sekali berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.